Setiap kisah punya delik, setiap delik punya cerita. Inilah delik kisah, tempat kita menelusuri jejak-jejak kisah yang tak terduga. Siapkan diri Anda, karena kisah dimulai sekarang. Di kota yang tenang, di antara deretan rumah-rumah tua di Jalan Serayu Selatan, tersimpan sebuah kisah gelap, bukan tentang hantu atau legenda urban, tapi tentang manusia, tentang cinta yang berkarat, tentang dendam yang menusuk dalam sunyi. Tentang seorang pria tua yang memutuskan bahwa satu-satunya cara mengakhiri rasa sakit adalah dengan melenyapkan. Ini adalah kisah tentang James Lodwig Tomatala, seorang pensiunan yang pernah bekerja di PLN, seorang suami dan seorang ayah yang menghilangkan nyawa istrinya sendiri. James dan Nimade Sutarni telah menikah lebih dari 30 tahun. Rumah mereka di Blimbing, Kota Malang. Tidak besar, tapi cukup nyaman. Dari luar tidak ada yang aneh, tapi di dalam atmosfernya muram, hening, bahkan terlalu hening. Tetangga mengenal James sebagai pribadi yang tertutup, bahkan nyaris antisosial. Ia jarang menyapa dan jarang keluar rumah. Beberapa menyebut dia pendiam, tapi beberapa lainnya menyebutkan dia menyeramkan. Sementara itu, Nimade Sutarni dikenal sebagai perempuan yang ramah dan religius. Tapi ada sesuatu dalam tatapan matanya, seperti luka lama yang tak kunjung sembuh. Dari luar, orang menyangka mereka hanya pasangan tua yang kesepian. Padahal, di balik pintu rumah mereka, ada sejarah panjang kekerasan dalam rumah tangga. Menurut kesaksian anak korban, James sudah lama kasar terhadap istrinya. Bukan hanya secara fisik, tapi juga psikis. Caci maki dan tuduhan, semuanya jadi bagian dari hari-hari mereka. Nimade Sutarni sempat meninggalkan rumah selama 6 bulan. Kabur katanya. Tapi entah kenapa ia kembali. Dan itu adalah awal dari akhir. Tanggal 30 Desember 2023, pukul 7.30 pagi, James menjemput Nimade Sutarni di Taman Krida Budaya. Mereka bertemu seperti biasa, tak ada keributan, tak ada tanda. Namun, dalam hati James sudah berkecamuk badai yang tak terlihat. Sebelumnya, ia pernah berkata kepada seseorang, "Kalau Sutarni balik ke rumah, akan kulenyapkan dia." Dan benar saja, dalam perjalanan pulang, mereka bertengkar. Tuduhan perselingkuhan kembali dilontarkan James. Kecurigaan yang mengakar kuat di pikirannya. Entah benar atau tidak, baginya semua sudah terlanjur. Setibanya di rumah, semuanya meledak. James memukul rahang istrinya, mengambil tongkat kayu, melilitkannya ke leher Nimade. Ia mencekram istrinya sendiri hingga lemas, lalu menghunuskan pisau ke kepala korban. Sekali, 2 kali, cairan merah mengalir deras di ruangan tamu yang dingin. Tapi itu belum selesai. Dengan tenang dan tanpa ekspresi, James menyeret tubuh istrinya ke belakang rumah. Ia mengambil pisau besar yang ia simpan sejak beberapa minggu sebelumnya. Ia tahu hari ini akan datang. Dan ia memotong istrinya. 10 potongan. Daging dan tulang ia letakkan di ember besar berwarna hijau, satu persatu. Pagi keesokan harinya, 31 Desember, kota masih sibuk menyambut tahun baru, tapi James hanya duduk di teras. Ember hijau itu di belakang rumah. Ia menatap kosong, menghisap rokok dalam-dalam, lalu berjalan ke Polsek Blimbing. "Saya telah melenyapkan istri saya," katanya tenang. Polisi sempat mengira ia bercanda, tapi begitu mereka masuk ke dalam rumah, aroma busuk sudah menyergap dari halaman belakang. Di sana mereka menemukan ember berisi potongan tubuh manusia, dingin, basah, dan membisu. James tidak melawan, ia menyerahkan diri tanpa perlawanan, ia bahkan mengaku lega. Siapa sebenarnya James Lodwig Tomatala? Dari luar, ia tampak seperti lansia biasa, tapi di dalam pikirannya ada racun.
Ia merasa dikhianati, dipojokkan, dan kehilangan kendali atas hidupnya. Selama bertahun-tahun, ia menahan dendam yang dipelihara sendiri. Tak ada terapi, tak ada pertolongan. Yang ada hanya kemarahan yang menyergap seperti bara dalam abu. James merasa tidak punya apa-apa lagi untuk diselamatkan. Ia merasa sudah hancur dan dalam logikanya yang bengkok, melenyapkan adalah bentuk kontrol terakhir yang ia miliki. Setelah melenyapkan istrinya, ia mengaku dihantui. Ia tidak bisa tidur. Ia merasa melihat bayangan istrinya. Suara-suara, isyarat dari langit. Tapi semua tak mengubah kenyataan. Dosa ada di tangannya dan hukuman menanti. 21 Agustus 2024 di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Malang, ruang sidang penuh. Di tengahnya James duduk, tegap, tidak menunjukkan emosi. Jaksa menuntut hukuman mati. Penasihat hukumnya berusaha membawa kasus ini ke ranah KDRT, mengklaim bahwa James adalah korban tekanan psikis yang kronis. Tapi majelis hakim punya pandangan lain. James dinilai terbukti melakukan penghilangan nyawa berencana. Pasal 340 KUHP, hukuman maksimal, hukuman mati, dan itulah yang dijatuhkan. James kini berada di sel tahanan, menunggu waktu, entah ia menyesal atau hanya menunggu dengan tenang. Nima Deh Sutarni dimakamkan dalam diam, tak banyak orang yang datang, tapi luka yang ia tinggalkan tetap dalam, bukan hanya di tubuhnya, tapi di memori mereka yang mengenalnya. Kisah ini bukan tentang penghilangan nyawa seseorang. Ini tentang apa yang terjadi ketika cinta kehilangan bentuknya, ketika luka tak pernah diobati, dan ketika dendam dibiarkan tumbuh dalam diam. Cerita hari ini mungkin sudah berakhir, atau justru baru saja dimulai. Nantikan kisah-kisah selanjutnya di Delik Kisah. Sampai jumpa.